Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatun Makfiroh, NIM 19381144. Saya dari Administrasi Bisnis kelas 4A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan SDM. Mandi dan Noya tahun 95 mendefinisikan perencanaan SDM sebagai proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Kemudian, Eric Dassler tahun 90 mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia sebagai proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Selanjutnya ada forecasting dalam perencanaan SDM. Perencanaan merupakan mata rantai yang memadukan kedua hal tersebut. Forecasting adalah teknik perencanaan SDM secara ilmiah, artinya bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dan data, informasi dan peramalan, dan perencanaan yang baik. Perencanaan SDM semacam ini resikonya relatif kecil, karena segala sesuatunya telah diperhitungkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada faktor-faktor forecasting dalam perencanaan SDM. Yang pertama ada faktor eksternal. A. Faktor ekonomi nasional dan industri. Faktor ini secara langsung berpengaruh atau rencana strategis taktik sebuah organisasi. B. Faktor sosial politik dan human. Faktor-faktor ini tidak boleh diabaikan dalam sebuah organisasi, termasuk juga dalam melakukan perencanaan SDM. C. Faktor teknologi, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat telah diiringi pula dengan dihasilkan teknologi baru. D. Faktor pesaing. Faktor pesaing merupakan wujud dari tantangan yang semakin berat dalam dunia bisnis. Selanjutnya yaitu faktor internal, terdiri dari A. Rencana strategik dan rencana operasional atau taktik. Rencana ini tidak mungkin terwujud tanpa SDM yang relevan dan kompetitif. B. Faktor bisnis baru dengan memperhatikan lingkungan dan kemampuan menganalisis dan memanfaatkan informasi selalu terbuka peluang bagi organisasi. C. Faktor desain organisasi dan desain pekerjaan, dirancang untuk mewujudkan pekerjaan agar berlangsung efektif dan efisien. D. Faktor keterbukaan, manajer yang terbuka dengan memberikan informasi yang lengkap untuk melakukan analisis tenaga kerja, maka akan memberikan peluang dihasilkannya perencanaan yang kuat. Selanjutnya yaitu ketiga ada faktor ketenagakerjaan. A. Pensiun, PHK, meninggal dunia, dan karyawan yang sering absen, sehingga tidak luput dari prediksi manajemen SDM dan harus ada penggantinya. B. Promosi atau kenaikan pangkat. Pindah dari karyawan yang mendapat tugas pelatihan di luar juga harus diperhitungkan, baik dengan cara pergantian maupun rancangan penempatan yang lebih tepat. Selanjutnya ada teknik-teknik forecasting dalam perencanaan SDM. Yang pertama ada teknik DELPI, para perencanaan departemen personalia. Kedua, analisis tren. Ketiga, instrumentalisme atau dekrementalisme. Yang keempat ada collective opinion. Yang kelima, categorical and cluster forecasting. Yang keenam, modeling dan metode. Selanjutnya ada komponen analisis perencanaan dan peramalan forecasting. Yang kesatu ada rumusan filsafat perusahaan. Komponen ini berisi nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan utama bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Yang kedua, rumusan tentang identitas. Tujuan dan saran perusahaan. Komponen ini memuat tentang identitas berupa penegasan dari misi yang dijalankan perusahaan. Yang ketiga, evaluasi kekuatan dan kelemahan. Komponen ini memuat hasil evaluasi mengenai kekuatan yang dimiliki dalam mensukseskan bisnis perusahaan. Yang keempat, merumuskan desain pembidangan dan pembagian kerja. Komponen ini berisi penetapan unit kerja sehingga dihasilkan struktur organisasi yang jelas dengan volume dan beban kerja yang harus dilaksanakannya. Yang kelima, pengembangan strategi. Komponen ini berisi tentang cara pencapaian tujuan secara bertahap dan cara menilai atau mengukur tingkat pencapaiannya. Yang keenam ada penjabaran program. Komponen ini memuat tentang program setiap unit kerja atau departemen dan yang sejenis dengan cara menilai atau mengukur tingkat efektivitas pelaksanaannya.
Selanjutnya itu ada sistem perencanaan SDM. Yang pertama, estimasi suplai internal. Hal ini dilakukan untuk menghitung karyawan yang ada, tetapi juga mengaudit untuk mengevaluasi kemampuan-kemampuan mereka. Yang kedua, estimasi suplai eksternal. Tidak setiap lowongan yang dipenuhi terdapat langsung persediaan SDM. Kebutuhan SDM yang harus dipenuhi dari sumber suplai eksternal dapat diperoleh dengan menganalisis pasar tenaga kerja atau labor market. Selanjutnya, perencanaan sukses SDM. Yang pertama ada strategic planning yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan organisasi dalam lingkungan persaingan. Yang kedua ada operational planning yang menunjukkan demand terhadap SDM. Yang ketiga, human resource planning yang digunakan untuk memprediksi kualitas untuk memudahkan organisasi melalui berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengintegrasikan antara perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan strategi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.